Shalom, shalom semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat hari beribadah di gereja masing-masing. Kekuatan kita, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Shalom semuanya, saudara-saudara sekalian, puji Tuhan. Kekuatan di hidup kita. Wah, rame banget. Ku dapat dalam Yesus. Makasih Ibu Inge, dibilang kayak pilot. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang membawa kita pada keselamatan. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Cecing siu, puji Tuhan, keadaan kita disembuhkan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ibu Berta, Tuhan menyertai. Halo Kakak Chelsea. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah sampai selama-lamanya. Hidupmu dan hidupku aman dalam Yesus. Dalam tangan Tuhan kita disembuhkan, kita diselamatkan, kita diubahkan, kita mendapatkan pertolongannya. Ajaib Tuhan dalam hidupmu, ajaib Tuhan dalam hidupku. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita. Dia penuh kuasa, Dia sanggup pulihkan keadaan kita. Puji Tuhan. Yeay. Siapa nih yang merasa terberkati dengan lagu pujian baru saja? Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, ya maka Kakak Helmi, Pastor mau memuji Tuhan, membawakan pujian ini bagi saudara sekalian. Sekali lagi, biar semua kita hatinya teduh saat dengar Bible, dikuatkan. Kekuatan di hidupmu kau dapat dalam Yesus.
Dia tak pernah tinggalkanmu, setia menopangmu. Halo semuanya, berseru dan berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan, dalam tangan Tuhan kita aman. Kekuatan di hidupmu Kau dapat dalam Yesus. Tuhan Yesus tak pernah tinggalkanmu, setia menopangmu. Yuk berseru, berseru, yuk berdoa, berdoa dalam nama Yesus pastinya. In Jesus name, amen. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup sembuhkan tubuhku ini. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup sembuhkan. Yang sedang sakit, Engkau disembuhkan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Dalam tangan Tuhan kita tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Terberkati banget saat memuji Tuhan. Saya merasakan kehadirannya, kasih-Nya, kedamaian. Hore, itu juga Bapak Ibu bisa rasakan yang sama. Dalam Yesus ada kekuatan. Tidak pernah ditinggalkan kita sekalipun. Sedetik pun Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu serta kita sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu saudara terkasih, cece-ceceku dan koko-kokoku, ama engkong yang terkasih. Beberapa hari ini ada video viral. Tahu dari mana? Karena Pastor juga dapat dan dapatnya berkali-kali. Ya, memang waktu dapat kemarin pertama berapa hari 2-3 hari lalu itu saya penasaran apa jadinya, karena video ini adalah video sebetulnya musibah kecelakaan dan tidak tidak disengaja, barangkali ada yang merekam lalu lalu akhirnya tersebar. Jadi dalam sebuah kejadian kecelakaan itu ada ibu, besar kemungkinan ibu ini seorang pendoa.
ya, seorang pendoa. Pendoa bisa pendoa syafaat atau pendoa di gereja, tapi ada besar kemungkinan. Tapi yang pasti ibu ini adalah orang percaya. Nah, saat terbakar besar, ibu ini tidak segera meninggalkan rumahnya. Panik nggak ya? Panik nggak ya? Ya panik secara manusia. Nggak bahaya tak? Ya bahaya. Tapi dia tetap percaya kuasa doa. Dan dia mendoakan supaya rumahnya tidak terbakar. Dan ini di syuting. Ya, di syuting. Jadi cerita ini menjadi sangat kuat karena ada videonya. Di syuting dan dia doakan. Dan 2-3 hari lalu saya lihat ini, saya penasaran, saya cari beritanya bagaimana kelanjutannya. Karena waktu kejadian langsung di-share. Nah, 2-3 hari ini beritanya terekspos, ternyata rumah ibu yang mendoakan saat kebakaran itu tidak tersentuh api. Yang anehnya, tidak lazim, tidak umum. Tiba-tiba yang katanya menurut berita Pastor lihat, di kota Solo itu, kejadian di Solo, yang sudah berapa lama tidak turun hujan, saat itu hujan turun. Hujan turun dan mematikan api. Dan yang lebih aneh lagi, waktu apinya sudah mati, hujan pun berhenti. Jangan pandang enteng kuasa doa. Mungkin orang lain melihat ibu-ibu ini, sudahlah bu, nggak usah lebay. Tetapi dia percaya doa. Mungkin orang-orang Kristen yang merasa pintar, yang mengandalkan logikanya, lihat itu, bisa mungkin dia berkata, ngapain? Api ya api, doa ya doa. Tapi tidak dengan ibu ini. Ya mungkin dia secara ilmu teologi tidak terlalu mengerti. Atau mungkin orang-orang yang a priori bisa saja berkata dua hal. Satu, itu cuma kebetulan. Atau dua, jangan-jangan ada kuasa yang lain. Tapi it's okay. Tapi saya beritahu bahwa jangan pandang enteng doanya orang Kristen kepada Tuhan Yesus. Karena banyak kesaksian yang saya alami secara pribadi dalam pelayanan maupun juga Injil menyaksikan bahwa doa orang benar itu berkuasa. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Baik saudara-saudara sekalian, nah mau lihat nggak videonya? Mau lihat aja atau mau lihat banget? Ayo. Maukah atau tidak usah? Kita langsung baca Bible saja ya. Ya, oh mau lihat banget. Oke deh, selamat lihat ya. Nah ini. Izin sekali lagi ya. Sekali YouTube, sekali Facebook, sekali TikTok biar adil. Nah, biar suara masuk ya. Nah, tadi di YouTube udah double, sekarang Facebook biar semua dapat gambarnya. Dalam nama Yesus, padamkan api ini Tuhan, supaya tetangga kami tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Ya, sekarang di TikTok. Dalam nama Yesus, padamkan api ini Tuhan, supaya tetangga kami tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, beberapa hari kemudian berita baru lengkap karena waktu 2-3 hari lalu kejadiannya Pastor dapat share cuma video begini aja. Kita belum tahu apa yang setelahnya terjadi. Ini YouTube tadi komentar tidak lihat, nanti tolong diulang karena tadi masing-masing Pastor sudah kasih lihat ya, dimundurin videonya. Nah, ini cerita lengkapnya setelah selesai, ini Pastor bacakan ya. Menurut kabarnya, kebakaran besar ini terjadi di Solo. Seorang ibu berdoa memohon agar api tidak menyebar dan berharap rumahnya tidak kena. Hatinya hancur, bingung dan pasrah, hanya bisa berdoa. Padahal api sudah sangat dekat sekali, kodong. Kalau kodongnya Pastor tambahin. Apakah doanya sia-sia? Sia-sia enggak? Di sini terjawab, tidak. Justru mujizat terjadi. Tidak lama setelah ibu ini selesai berdoa, tiba-tiba hujan keras turun dan memadamkan api kebakaran itu. Hujan keras terjadi di musim kemarau di Solo, dan anehnya, begitu apinya padam, hujan pun segera berhenti. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pastor membacakan ayat-ayat di sini, dan ayat ini tersebar. Biar ayat-ayat ini menjadi renungan Bible kita hari ini. Pastor juga berusaha ringkas karena infonya di Gerahaya Heights sudah ramai. Orang-orang sudah berdatangan baik dari Balikpapan maupun luar kota sampai luar negeri ada yang datang. Dari Timor Leste ada yang datang. Jadi Pastor juga habis ini masih ada form doa, lalu siap-siap untuk melayani tatap muka. Banyak banget kesaksian-kesaksian. Saya tidak bermaksud bahwa pelayanan ini sempurna, tapi saya mau cerita, sharing bahwa Tuhan memberkati pelayanan ini. Waktu saya baca ini, saya rindu membagikan kesaksian ibu ini, imannya kepada saudara. Ibu ini orang biasa. Pemirsa yang ada di live ini adalah orang-orang biasa. Mungkin orang-orang yang pintar, orang-orang ilmu teologi tinggi tidak suka nonton ini karena pembahasan Pastor Andy sederhana, kasihan. Lebih banyak pada sesuatu yang mendarat, kehidupan sehari-hari, dan juga yang kesaksian-kesaksian iman. Saya tidak terlalu pandai untuk membahas sejarah-sejarah Alkitab karena saya tidak sekolah tinggi. Maka ketika saya melihat kesaksian ini, saya membagikan kiranya menjadi berkat bagi ribuan Bapak Ibu sekalian, pemirsa terkasih yang boleh melihat ini, bahwa doa itu tidak sia-sia. Nah sekarang, time for Bible ya, dari ayat-ayat ini Pastor lanjutkan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Yang tersebar Bapak Ibu sekalian ada di sini beberapa ayat ya. Yang pertama itu di Injil Markus pasal 11 ya. Ayat 23, puji Tuhan. Injil Markus pasal 11 ayat 23, ini yang tersebar ini. Pastor bacakan ya. Jadi ayat-ayat ini saya bacakan sebetulnya untuk mengingatkan saja bahwa apa yang Tuhan firmankan ini nyata. Kesaksian ibu tadi tentu sudah banyak. Di zamannya pasti baik kesaksian ini. Cuman ini kan ada videonya. Jadi kita melihat, kita tadi merinding
terharu, tersentuh. Nah, ini akan membangkitkan iman. Bible mencatat, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini yang tersebar 23, tapi Pastor izin tambah satu ayat 24. Ya. Dikatakan 24, karena itu aku berkata kepadamu, ini kan Tuhan Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Jadi ini perkataan Tuhan Yesus. Berbahagialah kita yang percaya. Bagi yang tidak percaya, dia sulit untuk bisa mempraktekkan, apalagi mengalaminya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi saudara, pertama-tama harus percaya Tuhan Yesus, baru kita bisa percaya firman-Nya. Dan ibu ini melakukan firman Tuhan Yesus karena dasar percaya. Dia yakin kekuatan doa itu besar kuasanya. Maka dia berdoa, sekalipun api sudah di depan mata, dia tahu kuasa doa tidak mustahil, api bisa padam. Dia pun tak tahu, kadang-kadang panik, tidak tahu bagaimana caranya api itu padam. Tetapi ternyata Tuhan menjawab doanya, hujan sesaat untuk memadamkan api. Praise God forevermore. Kejadian-kejadian ini pernah tercatat juga di dalam Bible. Ya, di sini renungannya, artikelnya tersebar juga ayatnya, tulisannya, tapi di sini tidak ada ayatnya. Pastor, hamba Tuhan, saya coba melengkapi ayatnya. Ya, pernah terjadi hal ini yang dialami oleh Elia. Tercatat dalam Bible di Yakobus pasal yang ke-5. Ya, Pastor baca lengkap aja kejadian ini. Kitab di dalam kitab suci Yakobus pasal 5 ya, ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Puji Tuhan. Firman Tuhan bagi Anda sekalian, Elia itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun berapa lama? 3 tahun 6 bulan alias 3,5 tahun. Perhatikan, Elia itu manusia biasa lapar, makan, haus, minum, kesal, mungkin bisa capek, bisa tidur, ya. Tetapi yang manusia biasa ini bernama Elia, saat dia berdoa sungguh-sungguh. Ya, kita melihat tadi videonya, ibu ini berdoa sungguh-sungguh. Luar biasa. Jadi doa itu sungguh-sungguh nyata. Doa itu benar-benar menghadirkan keajaiban. Keajaiban terjadi melalui doa, ini nyata. Elia itu dia manusia biasa, yang tentu dalamnya punya keterbatasan, punya kekurangan. Seperti saudara dan Andi Simon, kasihan ini. Saya seorang yang berdoa, saya mendoakan orang-orang. Tapi saya manusia biasa gitu. Kalau saudara melihat kekurangan saya, banyak. Nggak usah dicari, kelihatan kok. Karena saya manusia biasa. Saya bukan Batman, apalagi Superman. Bukan. Saya manusia biasa. Yang kalau capek, bisa lemas. Kalau tidak jaga makan, minum, bisa kolesterol naik. Kalau tidak jaga istirahat yang cukup, bisa imun turun, bisa sakit.
radang, macam-macam, demam, macam-macam. Elia juga manusia biasa. Anda juga yang sedang nonton ini, yang sedang menyaksikan ini, yang sedang menyimak firman Tuhan ini adalah manusia biasa. Kita sadar dulu, kita human, kita ini natural, kita ini keterbatasan. Manusia biasa je kodong. Makanya teko tampo-tampoi deh. Maksudnya apa? Jangan kau sombong-sombong. Kita manusia biasa. Nah, dikatakan Elia juga manusia biasa. Sekalipun dia dipercaya Tuhan banyak hal karena keimanannya. Tapi dia manusia biasa. Sekalipun dia melakukan banyak pekerjaan Tuhan dan Tuhan kasih mujizat, tapi Tuhan kasih garis bawahi, Elia itu manusia biasa, sama seperti Andi Simon, sama seperti Anda sekalian, manusia biasa. Woi, manusia di kita ini tidak punya sayap, masih bisa salah ucap, masih bisa hilap, masih bisa salah. Woi, ingatkan diri masing-masing. Saya juga manusia biasa. Elia juga manusia biasa. Namun saat ia berdoa sungguh-sungguh, ia telah berdoa sungguh-sungguh supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Anda manusia biasa, betul. Tapi kalau engkau doa sungguh-sungguh, doamu luar biasa. Yes, saya manusia biasa, betul. Kau ejek saya, biar mi. Kau jolimi saya, tak kalah mi. Kau fitnah saya, udah EGP lah. Tapi awas ya, saat orang-orang biasa ini yang percaya kepada Tuhan Yesus mulai berdoa, jangankan Anda yang mengejek orang benar, setan aja gemetar. Setan itu takutnya bukan karena kita body besar, banyak uang, cantik ganteng, terus fitness, otot keluar. Bukan! Setan takut saat orang Kristen mulai berdoa in Jesus name. Di situ dia mundur, di situ penyakit pergi, di situ dia melepaskan cengkerama dari orang-orang yang dia ikat. Hey, haleluya. Glory to God. Amen. Amen. Saya manusia biasa kodong. Tapi saya punya doa yang luar biasa dalam nama Yesus. Amin. Maju ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya selesai di ayat-ayat ini hari ini. Lalu Elia ini yang manusia biasa, ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi begini cerita sedikit gambarnya. Setelah dia doa 3,5 tahun, hujan tidak turun. Nah, itu pasti masa kekeringan. Di Balikpapan juga sudah mengalami namanya krisis air. Karena hujan lama tidak turun. Yang saya yakin dan saya harapkan dan saya ucapkan kalimat doa, di tempat pelayanan Geraha YHS cuaca baik dan tidak mengalami kekeringan dan air tidak kering. Karena di Geraha YHS tempat pelayanan Pastor Andy, setiap hari orang butuh air yang diambil secara cuma-cuma untuk mereka. Yang ambil ini bukan hanya orang Balikpapan, dari luar Balikpapan, Kalbar, Kalteng, Kalsel, bahkan luar pulau mengambil. Saya ucapkan kalimat doa in Jesus name, seputar Geraha YHS tidak mengalami kekeringan. Hari ini ada kebaktian tatap muka yang datang banyak. Saya kan belum tahu, tapi saya ucapkan kalimat doa ini.
semua terlayani, semua mengalami kasih dan kuasa Tuhan, dan semua yang mengambil healing water, semua mendapat cukup. In Jesus' name. Jadi kita perhatikan kembali ini doanya Elia nih. Dia doa 3,5 tahun, tidak turun hujan, udah kering tuh. Mungkin kalau saya coba menganalogikan orang-orang datang, ayo dong hamba Tuhan Elia, doa lagi dong, please, 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 please. Ngapain? Minta supaya hujan turun. Luar biasa. Seolah-olah kita mau diajar sama Tuhan di sini. Doa bisa memanage alam. Luar biasa. Luar biasa. Dan di sini katakan, akhirnya Elia berdoa dan hujan pun turun dan bumi mengeluarkan buahnya. Apa yang kita belajar? Yang kita belajar adalah jangan pandang enteng doa. Jangan anggap remeh doa. Percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Saya rasa cukup sampai 18 saja. Kiranya ayat-ayat ini bisa menjadi vitamin bagi saudara-saudara yang akan beribadah di gereja masing-masing. Dan Pastor juga menyambut saudara yang sudah ada di seputar Geraha YHS. Senang banget. Karena hari ini saya ketemu banyak orang-orang baru. Inilah uniknya pelayanan Pastor Andy, karena setiap minggu baru. Karena juga saya sarankan yang sudah didoakan sekali, pulanglah. Saya tidak perlu mendoakan Anda 2 kali. Ya, sekali doakan, pulanglah. Supaya saudara juga tidak lama-lama di Balikpapan, kasihan kecuali ada urusan kerja, silakan. Tapi kalau hanya untuk minta doa, sekali cukup pulang. Saudara akan dibebankan hotel, penginapan, makan, dan sebagainya, kan kasihan. Saya nggak sampai hati. Pulang saja. Ya, tidak usah datang 2 kali ke pelayanan ini. Saudara-saudara pulang sembuh, puji Tuhan, bersaksilah. Pulang belum sembuh, puji Tuhan, sabar, ada prosesnya. Ya, saudara-saudara dapat berkat, berkatilah orang-orang miskin, orang-orang susah, atau di mana engkau bergereja. Saudara-saudara dengar firman Tuhan ini, saudara senang hati, saudara tergerak memberi persepuluhan, bawalah persepuluhanmu di gereja di mana engkau digembalakan di kota masing-masing. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, itu saja bisa Pastor share. Sekarang, ayo, siapa yang senang nih? Siapa yang senang tadi nonton video kesaksian, sekalipun singkat, dan dengarkan ayat yang menguatkan di hari Minggu ini? Saya. Puji Tuhan. Makasih, Cece Cingsiu. Ya, saya senang bisa hadir live dan menyapa setiap pagi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk mendengar pujian, doa, dan renungan firman Tuhan yang sederhana ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau misalnya di Balikpapan, bisa-bisa nih tidak muat ini orang-orang datang, karena kan banyak banget ini. Berapa ini? Wah, setiap hari kadang hampir 10.000 orang yang live, yang ditonton jumlahnya sampai ratusan ribu, nah, misalnya jutaan. Keren banget. Ya sudah, itu saja. Senang banget bisa menyapa, karena habis ini Pastor kembali lagi ada form doa, selesaikan lalu persiapan untuk masuk di kebaktian bersama Pastor Andy di Gereja Balikpapan. Tuhan, makasih. Baik, sekarang Pastor mau memberkati air minum yang sudah saudara siapkan. Air minum ini yang saudara pegang atau tumpahan tangan, diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air ini menjadi air berkat saat engkau minum atau orang sakit yang minum, tubuhnya disembuhkan. In Jesus' name. Diberkati. Air ini diberkati. Amin. Pastor minum ya, izinnya. Yang mau ikut silakan, yang mau kasih ke tetangga, ke teman, air minum yang higienis ini, ke orang sakit, ke pasien, atau ke orang tua, monggo kerso. Brum. Time for healing. Pastor Andy mendoakan Bapak Ibu yang mau didoakan, yang sedang sakit. Saat ini Pastor mendoakanmu. Setiap mereka yang
mengalami kelemahan tubuh saat ini, saya berdoa, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh orang sakit. In Jesus' name, you heal. Anda disembuhkan. You free. Anda dibebaskan dari segala kelemahan, sakit penyakit di tubuhmu. You clean and clear. Engkau dibersihkan dan menjadi baru oleh kuasa doa. Dalam nama Yesus. Engkau merasakan saat ini. Dan semua kita terima dengan iman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya doa sederhana yang sangat singkat ini terjadi keajaiban doa atas tubuhmu yang sedang sakit. Karena ini memang pelayanan singkat, sederhana, tetapi sekali lagi saya merasakan, saya mendengar Tuhan memberkati. Juga saat kita berdoa tadi, Tuhan oleh kasih-Nya memberkati setiap mereka yang merindukan akan kasih-Nya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masuklah hari yang baru, hari Minggu, hari beribadah. Tuhan Yesus memberkati semua kita.